Kasus kali ini gue akan ngebawakan kisah seorang wanita yang disekap dalam peti mati selama 7 tahun sehingga menjadi budak seks. Tapi saat wanita ini dibebaskan, justru wanita ini ingin kembali kepada sang penculiknya. Nah, terima kasih yang sudah klik video ini. Gue sarankan kalian subscribe channel ini dan jangan lupa aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel gua. Oke, nggak usah nunggu berlama-lama, langsung aja kita masuk ke pembahasan dari cerita ini. Tetap di Tragis. Pada tahun 1977, ada seorang wanita yang bernama Colleen Stan. Dia lahir pada tanggal 31 Desember 1956. Ia adalah seorang wanita yang berasal dari Amerika, California. Dikatakan wanita ini berusia 20 tahun. Ia diculik dan dijadikan budak seks selama lebih dari 7 tahun antara tahun 1977 dan tahun 1984. Diketahui Colleen Stan ini memiliki rambut panjang yang bergelombang dan senyumnya yang sangat mempesona. Pada saat itu ia kayak tengah mencari penumpangan untuk pergi menghadiri pesta ulang tahun temannya. Nah, pada saat dia ingin mencari tumpangan, kemudian saat itulah ada pasangan muda yang tersenyum kepada Colleen Stan. Nah, dua pasangan ini dikatakan membawa bayi dan menepi untuk menawarkan tumpangan kepada si Colleen Stan ini. Nah, pada saat itu si Colleen ini gembira dong ada orang yang baik untuk membantunya. Hal tersebut pun tentu menjadi keberuntungan untuk si Colleen Stan ini. Nah, pada saat itu si Colleen Stan ini langsung naik dan menumpang bersama dua pasangan itu. Nah, dua pasangan inilah bernama Cameron Hooker dan istrinya yang bernama Jenny. Dalam perjalanan, pasangan itu berkendara kembali 300 mm ke rumah mereka yang dalam posisi terpencil. Pas sampai di rumah mereka, yang awalnya Colleen Stan ini ingin menghadiri pesta temannya, malah alih-alih dia dikurung dan disekap di dalam sebuah peti mati. Setelah tiba di rumah pasangan itu, Colleen yang ketakutan dikeluarkan dari kotak itu dan digantung dengan rantai di ruangan bawah tanah. Pasangan muda itu menahan Colleen di sana di bawah tempat tidur mereka selama 23 jam sehari. Dikatakan Colleen ini di sana disiksa dan diperkosa dan bahkan mereka membiarkannya keluar ketika mereka memutuskan untuk memperkosa atau menyiksa Colleen. Siksaan yang dialami si Colleen ini, dia dipukuli, disetrum dan bahkan digantung di rak atas tersebut. Dan bahkan dia dipaksa untuk menandatangani kontrak perbudakan itu dan mengancam akan membunuhnya dan keluarganya jika dia ingin melarikan diri. Wanita itu terkunci dalam sebuah kotak dan digantung di atas tempat tidur. Sementara mereka, para penculik ini, dua pasangan itu berhubungan intim. Dan Colleen pada saat itu menyaksikan mereka yang sedang ehem-ehem. Pada saat itu si Colleen ini mengatakan, "Aku takut ketika Cameron menyiksaku dan kemudian mereka berhubungan seks di depanku. Saat itu mereka melakukan tindakan yang tidak senonoh." Pada saat itu si Colleen ini berpikir kalau dia akan dibunuh oleh kedua pasangan ini. Lalu malam itu pun si Colleen ini ketakutan ketika dia dirantai dan dimasukkan ke dalam peti kayu yang terlalu pendek baginya. Bahkan dipaksa untuk duduk di dalam peti itu. Awalnya si Colleen ini mengatakan ketika ia menumpang mobil pasangan itu, ia merasakan akan terjadi firasat yang buruk pada menimpa dirinya. Pada saat itu dua pasangan ini berjalan menuju stasiun layanan untuk membiarkan si Colleen ini menggunakan kamar mandi umum. Pada saat itu sebuah suara pun mengatakan kepada si Colleen ini untuk berlari dan melompat keluar dari jendela dan jangan pernah melihat sekali ke arah ke belakang jika kalau dia ingin kabur dari si penjahat ini. Tetapi pada saat itu dirinya malah kembali ke dalam mobil. Dia mengabaikan peringatan dan langsung naik ke dalam mobil para penculik itu. Pada saat itu si Colleen ini melihat kotak kayu berat dengan lubang di satu sisi dekat kursi di sebelahnya. Pada saat itu dia berkata, "Aku tidak tahu apa itu, tapi kemudian aku tahu itu adalah sebuah kotak peti mati yang dikatakan peti itu dibangun khusus oleh tukang kayu
yang sangat terampil dan dilapisi dengan bahan kedap suara. Pada saat itu, Colin pada saat disiksa, otaknya pun juga dicuci untuk meyakini bahwa si dua pasangan ini adalah bagian dari organisasi bernama The Company yang akan memakunya pada salib tersebut, akan menembaknya jika ia ingin melarikan diri. Istri Cameron ini mengatakan kepada saya, jika kamu melangkah keluar dari pintu tanpa izin, tanpa pamit, kamu akan saya tembak dan meletakkan senapan itu di kepalamu. Dan akhirnya kamu akan meninggal dalam senjata itu. Dan kemudian pada saat itu Colin pun ya ketakutan dan sangat bingung antara ingin keluar, antara ingin kabur atau gimana. Pada saat itu si Janik ini mengatakan, jika kamu tidak melakukan apa yang aku katakan, aku akan menyuruh orang untuk pergi melukai keluargamu yang ada di rumah. Pada saat itu pun Colin semakin patuh dan putus asa untuk melarikan diri dari serangan sadis tersebut. Colin terpaksa dan dia bersedia untuk menjadi budak seks mereka. Lalu kemudian Colin ini digantikan namanya menjadi K, dan dia diperintah memanggil Cameron Tuan dan Janik adalah sebagai nyonyanya. Nah, gue nggak tahu nih apa yang ada di pikiran si Cameron ini. Nah, tiba-tiba si Cameron ini mengajak mengunjung orang tua dari si Colin ini. Nah, pas sampai di rumah orang tua Colin, Cameron mengatakan bahwa ia benar-benar pacar si Colin ini dan mereka akan melakukan sebuah pernikahan dan sangat bahagia jika mereka melangsungkan pernikahan tersebut. Seiring berjalannya waktu, si Colin ini diizinkan keluar dari kotak itu untuk waktu yang lama untuk merawat anak-anak dan bekerja di halaman tersebut. Akhirnya Cameron ini memutuskan untuk menjadikan si Colin ini sebagai istri keduanya, yang membuat si Janik pada saat itu sangat kesal sehingga dia memutuskan untuk memberitahu kepada si Colin bahwa kelompok The Company itu yang ditakuti oleh si Colin ini tidak benar-benar ada. Si Janik kemudian mengatakan kepada si Colin bahwa dia juga telah mengalami pelecehan seksual dan pemukulan sejak si Janik ini berusia 15 tahun. Nah, jadi mereka ini adalah korban-korbannya itu dari si Cameron ini. Selama sesi hubungan seks, Cameron akan mencambuknya, mengikatnya di pohon-pohon yang ada di sana dan bahkan akan menenggelamkan kepala ke dalam air. Ketika itu si Janik tidak menuruti, dia akan memukul si Janik. Si Janik ini pada saat itu dia juga melakukan tanda tangan kontrak sebagai budak seks dan sebagai istri dari si Cameron ini. Pada saat itu si Janik ini mentandatangani kontrak tersebut dan pada saat itu dia mengatakan akan mencari korban baru. Pada bulan Agustus 1984, Janik mengantar Colin ke stasiun bus sebelum melarikan diri bersama kedua putrinya. Anehnya si Colin ini bukan melarikan diri, malah kemudian dia menelpon si Cameron untuk mengatakan dia akan meninggalkannya, dan pada saat itu dia menangis sejadi-jadinya. Luar biasanya si Colin ini tidak melaporkan penculikan itu dengan pelecehan kepada polisi selama berbulan-bulan. Justru dia malah menelpon si Cameron yang sudah menyiksanya, yang sudah memperkosanya beberapa kali dengan harapan si Cameron ini berubah. Sebaliknya pada saat itu si Janik ini yang kesal dengan si Cameron, lalu ia mendorongnya untuk masuk ke kantor polisi atas tuduhan penculikan dan penyiksaan. Lalu juga dia pernah melakukan sebuah pembunuhan. Nah, ternyata Janik dan Colin ini bukan wanita yang menjadi korban si Cameron. Jadi wanita dua ini bukan wanita yang terakhir yang ia lakukan untuk sebagai budak seks. Nah, jadi pada Januari 1976 wanita bernama Maria Elizabeth yang menghilang ternyata adalah korban dari si Cameron ini. Di dalam persidangan, Janik bersaksi melawan suaminya dan diberi perlindungan sementara si Cameron akan dipenjara selama 104 tahun. Nah, waktu yang lama itu buat si Cameron ini lantaran kan dia sudah sadis kepada dua wanita ini. Selama persidangan disebutkan si Colin ini menderita sindrom Stockholm yang terjadi ketika orang mulai mencintai penculiknya karena tekanan hebat
yang dialami oleh si Colin ini. Lalu kisah Colin Stan ini diangkat menjadi sebuah film berjudul The Girl in the Box. Nah, kalian tuh bisa nonton tuh filmnya. Itulah sedikit penjelasan dari kisah cerita si Colin ini. Nah, kalau kalian suka sama cerita ini, kalian boleh tinggalkan komen di bawah atau klik tombol sukanya. Dan gue sarankan kalian untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari gua.